akan kita hentikan sejenak 3 menit, dimulai dari jam 10.17 menit. Kita hening cipta sambil berdoa dengan sikap sempurna dan berdiri tegap, memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Merdeka. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan judul berita sub 4, yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Pentingnya berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Jelaskan arti penting atau manfaat yang dapat kamu peroleh dengan membaca berita. Yang pertama, kita akan memiliki lebih banyak wawasan yang kita peroleh dari membaca berita. Yang kedua, kita dapat mengetahui suatu informasi baik berupa objek atau peristiwa yang terjadi dengan cepat. Bahkan berkat perkembangan teknologi, penyampaian berita yang dahulu mencapai waktu berjam-jam hingga berhari-hari, kini dapat disampaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Penyampaian berita, di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kamu sering kali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini bukan berarti kamu harus menghafalkan berita. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita. Kemudian kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita yang sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah kita bisa menyampaikan kembali berita yang didengar dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Ya.
Penyampaian berita, langkah menulis berita jika digambarkan sebagai berikut. Ada gambaran seperti panah, yaitu yang pertama menentukan sumber berita, yang kedua mendatangi sumber berita, ketiga mencatat fakta-fakta penting, yang keempat adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Penyusunan teks berita harus memperhatikan yang pertama langkah penyusunan ditambah langkah penyuntingan, maka jadilah teks berita yang baik. Langkah penyusunan teks berita. Yang pertama, memilih berita atau kejadian terbaru atau terkini. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Yang ketiga, menyusun berita. Yang keempat, menentukan judul. Ya. Penyuntingan, sekarang penyuntingan berita. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Yang A, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus ADSIMBA. 3, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Yang ke-D yaitu penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Selain itu, apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Jadi, perhatikanlah teks berita berikut. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Di 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet dan tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di Cipete, di pos Fatmawati dan sekitarnya, tutur Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran
belum bisa dipastikan oleh petugas. Dalam tes itu terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Yang pertama, berdasarkan kelengkapannya, dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Yang kedua, ada beberapa kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Yang ketiga, D. Penggunaan angka 16 di dalam tes tersebut tidak tepat. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf, yakni 16. D. Judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan. Misalnya menjadi 2 rumah terbakar di JPT Utara. Yang ke E. Berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Dah ya, sekarang tugasmu kerjakan di kertas folio ya. Yang pertama, misalnya kamu akan membuat berita tentang pelaksanaan upacara HUT RI ke-75 di sekolah secara virtual. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada urusan kesiswaan berkaitan dengan pelaksanaan upacara HUT RI ke-75 di sekolah secara virtual tersebut. Jadi kamu harus membuat kolom ya, yang nomor tadi adik Simba tadi digunakan. Kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kolomnya nomor, kata tanya, dan pertanyaannya itu bagaimana. Yang kedua, tulislah sebuah berita dengan peristiwa yang kalian tentukan sendiri. Yang ketiga, bacalah sebuah berita berikut. Setelah itu lakukanlah perbaikan terhadap bagian-bagian yang dianggap salah di dalam teks berikut. Jadi, udah ya anak-anak. Demikian anak-anak video pembelajaran dari saya. Lain hari kita lanjutkan lagi. Dan selamat mengerjakan. Dicoba dikerjakan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.